Hai YouTubers, masih segar di ingatan kita beberapa waktu yang lalu, jagat internet baik sosial media ataupun portal-portal berita Indonesia dihebohkan oleh seorang hacker belia yang ditangkap oleh cybercrime karena berhasil meretas 4.600 website dan mengambil keuntungan materi di dalamnya. Hacker ganteng yang bernama Sultan Haikal ini cuma lulusan SMP. Sewaktu dia ditangkap, umurnya baru 19 tahun dan mulai belajar hacking dari usia yang relatif sangat muda. Kabar terakhirnya, Haikal akan direkrut oleh Polri karena skillnya itu. Apa hacker itu? Pasti kalian umumnya sudah tahu. Tapi untuk yang belum tahu, hacker atau peretas adalah seseorang yang mempunyai skill tinggi dan sangat mahir dalam menembus sistem keamanan suatu jaringan. Dan kebanyakan orang yang memiliki skill hacking ini biasanya dari kalangan orang dewasa. Dan itu juga nggak semua orang dewasa memiliki skill hacking. Dan kalaupun memilikinya, belum tentu mahir. Seperti di awal video, ternyata ada juga hacker-hacker yang lainnya yang masih berusia belia dan bisa dibilang bocah atau remaja, tapi skillnya nggak usah ditanya lagi. Saking hebatnya skill hacking mereka mampu menghebohkan dunia maya karena aksi mereka. Di antara mereka, ada yang mampu membobol CIA, FBI, dan situs-situs yang dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan sangat ketat. Lalu, sebenarnya siapa saja mereka? Penasaran? Berikut daftar 5 hacker bocah yang sempat menggegerkan dunia maya. Ryan Cleary dan Jack Davis. Pada tahun 2011, 2 orang remaja Inggris menjadi perhatian luas publik. Mereka adalah Ryan Cleary yang saat itu baru berusia 20 tahun serta Jack Davis yang baru berumur 19 tahun. Keduanya melancarkan aksi serangan ke website papan atas, termasuk website Badan Intelijen Amerika yaitu CIA, Pentagon, Sony, dan Nintendo yang sempat mengalami gangguan akibat serangan tersebut. Yang menghebohkan, mereka juga berhasil membobol website media ternama Inggris yaitu The Sun. Headline The Sun sempat mereka ganti yang isi headline itu menggambarkan berita hoaks bahwa pemilik media itu, Rupert Murdoch, telah meninggal dunia. Jack dan Ryan adalah anggota geng hacker yang bernama Lulzsec, sebuah kelompok hacker yang kerap melakukan serangan ke lembaga terkenal secara sporadis. Bahkan mereka sempat menantang otoritas keamanan untuk menemukan mereka dan melakukan penangkapan. Kepolisian Inggris Scotland Yard dan FBI bekerja sama untuk memburu kedua hacker belia ini. Dan pada akhirnya, keduanya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Ryan Cleary dijatuhi hukuman 32 bulan penjara dan Davis dijatuhi 2 tahun hukuman penjara. Sekedar saran, diterima syukur, nggak diterima ya masa enggak sih? Buat kalian yang punya Instagram di smartphone kalian, daripada kalian pakai untuk kepoin mantan, mending kalian pakai untuk memfollow akun Instagram daftar 5. Buat yang nggak minat follow, lihat-lihat dulu aja, siapa tahu cocok. Oke, lanjut. DJ Stolen. Tahun 2011 yang lalu, seorang hacker yang menamakan dirinya DJ Stolen sempat menjadi pemberitaan besar. Dia yang kala itu masih berusia 18 tahun menjebol laptop ataupun PC para penyanyi terkenal. Dia pun berhasil mencuri lagu Lady Gaga, Kesha, Leona Lewis, Justin Timberlake, dan Mariah Carey yang belum sempat dirilis ke publik. Dan kemudian lagu-lagu itu pun ia jual di internet. Dia bahkan berhasil mencuri foto mesum dari komputer Kesha. Sang hacker pun akhirnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Pengadilan kota Duisburg, Jerman menilai bahwa sang remaja cuma berniat untuk unjuk gigi dan tidak punya motif kriminal. Tapi hukum tetaplah hukum. DJ Stolen divonis kurungan selama 18 bulan dan juga harus menjalani terapi kecanduan internet. Nicholas Allegra. Tahun 2011, Nicholas Allegra yang waktu itu adalah seorang remaja 19 tahun berhasil membobol sistem coding Apple dan mengeksploitasinya, sehingga memungkinkan user Apple untuk menginstal aplikasi apapun tanpa batasan apapun. Nicholas Allegra pun merilis kode yang dinamakan Jailbreak Me yang memungkinkan user terbebas dari batasan yang dilakukan Apple di iPhone dan iPad atau mengunlock sistem Apple yang sangat tertutup rapat. Praktek yang disebut sebagai jailbreak itu sempat meresahkan Apple. Sebanyak 1,4 juta user sempat memakai software temuan Nicholas. Meskipun berhasil membuat Apple gondok bukan main, aksi Nicholas ini ternyata mendapat pujian dari beberapa expert, termasuk dari Charlie Miller, mantan analis di National Security Agency atau yang disingkat NSA. Charlie Miller berujar, "Saya kira
gak ada yang bisa melakukan hal itu dalam waktu tahunan. Anak ini sungguh membuatku takjub. Kabar terakhirnya, akhirnya Nicholas direkrut oleh Google. George Hotz. George Hotz memang bukan remaja sembarangan. ABG ini pernah membobol proteksi iPhone di tahun 2007. Kala itu usianya baru menginjak sweet 17 atau 17 tahun. Tidak puas dengan aksinya itu, hacker ABG ini pun juga menembus sistem keamanan PlayStation 3 hingga sukses membuat pihak Sony kebakaran jenggot. Bahkan pihak Sony mengajukan tuntutan hukum. Akibat ulah dari George Hotz, banyak gamer PlayStation 3 yang menggunakan software ilegal untuk mengakses PlayStation Network yang menyebabkan Sony merugi miliaran rupiah. Sony Computer Entertainment Amerika akhirnya mengumumkan penyelesaian gugatan yang diajukan kepada sang hacker yang bernama Geo Hotz di pengadilan San Francisco, California. Sebagai bagian dari perjanjian, pihak Sony sepakat untuk menghentikan tuntutan kepada Geo Hotz. Imbasnya, sang hacker pun dilarang mengoprek produk-produk Sony seumur hidupnya. Kepintarannya sempat membuatnya dipekerjakan di Facebook, tapi belakangan dia keluar dari Facebook dan memilih bekerja di sebuah startup yang didanai oleh penyanyi Lady Gaga. Wang Zhengyang. Ketika anak seusianya sibuk bermain game atau keluyuran, ternyata tidak demikian dengan bocah berusia 13 tahun bernama Wang Zhengyang ini. Zhengyang dijuluki anak ajaib karena mampu melakukan pembobolan sistem komputer. Yap, Wang Zhengyang adalah seorang hacker yang handal. Wang yang berasal dari China ini memang sudah melakukan beberapa aksi hacking yang mencengangkan untuk anak seusianya. Dia dilaporkan pernah membobol sistem komputer di sekolahnya untuk mencari jawaban PR-nya. Kemudian, Wang juga pernah menjebol sebuah e-commerce atau toko online, lalu menurunkan harga barang di toko online tersebut dari yang semula 2.500 yuan menjadi hanya 1 yuan. Untungnya, dia nggak punya niat jelek dan tidak membeli barang tersebut. Dia pun langsung menghubungi pihak toko untuk memberitahu celah keamanan yang telah ditemukannya. Karena aksinya tersebut dan skillnya tersebut, Wang pun didapuk menjadi speaker atau pembicara di 2014 di China's Internet Security Conference di Beijing. Dia menyatakan akan menggunakan kepintarannya itu untuk tujuan yang baik, bukan untuk merusak. Mulia sekali. Membobol sistem komputer sekolah dilakukannya hanyalah untuk mencari kelemahan sistem sekolahnya dan menguji kemampuannya. Anda memang harus menyerang terlebih dahulu untuk menemukan kelemahan sebuah website. Aku pikir mereka yang suka melakukan hack untuk meraih keuntungan adalah sesuatu yang tidak bermoral, ujar Wang Zhengyang.